Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, yang masih memberikan kepada kita curahan dan limpahan karunia sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban salat maghrib. Dan selanjutnya kita akan belajar membaca dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, satu atau dua ayat. Semoga dengan mentadaburi ayat Allah bisa menambahkan ketakwaan pada diri kita masing-masing. Salawat dan salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan bagi umat manusia pada umumnya, terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Ayat yang kita baca masih berkenaan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Silakan dibaca ayat ke-84 ya sekarang. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Sampai ayat 87. Satu rangkaian. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Terus. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Ya, sampai situ dulu. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Nuh. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk di jalan yang lurus. Nah. Ya, ini ayat yang disebutkan oleh para ulama adalah rangkaian ayat yang menyebutkan 17 orang nabi dan rasul, walaupun tidak secara berurutan. Ya. Jadi
Rasul yang ada namanya dalam Al-Quran itu ada 25. 17-nya disebutkan oleh Allah dalam ayat Quran surah Al-An'am. Sedangkan sisanya berapa berarti? 17, 25 kurang 17, 8. Ya. 8-nya disebutkan secara terpisah-pisah. Ya, Nabi Adam disebutkan, kemudian habis Adam siapa? Idris, ya. Nuh punya surah sendiri dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Hud, ya. Nabi Hud disebutkan dalam beberapa surah, termasuk surah Hud. Kemudian siapa lagi yang tidak disebutkan di sini? Hud, Saleh, ya. Nabi Saleh disebutkan juga di beberapa surah. Kemudian Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Habis itu siapa? Ibrahim disebutkan sebelumnya, ya. Dalam rangkaian ayat ini tidak disebutkan, disebutkan dalam ayat sebelumnya. Kemudian Nabi siapa lagi? Siapa yang belum disebutkan? Ya. Nabi Isa ada di sini? Nah, Isa ada. Ya. Ibrahim, siapa yang tidak disebutkan sini? Ismail. Hah? Yunus ada. Ya. 2 lagi, yang termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tidak disebutkan dalam ayat ini. 1 lagi, kita bilang tadi 8. 17 tambah 8, 25. 1 lagi. Hah? Lut ada. Hah? Dzulkifl. Ya, Nabi Dzulkifl sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tidak disebutkan adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Dzulkifli dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka disebutkan dalam ayat-ayat yang lain di surah yang lain. Ya. Jadi 17 nabi dan rasul disebutkan dari ayat yang ke-84 sampai 86 dari Quran surah Al-An'am. Ya, sedangkan 8 rasul yang lain disebutkan di surah yang sama juga ada, tetapi disebutkan secara terpisah. Ya. Dan penyebutan nabi dan rasul ini tidak berdasarkan urutan, ya. Jadi tidak berurutan, cuma disebutkan saja. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Ya. Ini dimaktufkan ke ayat sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya apa? Apa ayat sebelumnya? Nah. Apa ayat sebelumnya? Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Jadi itu adalah tanda-tanda, hujah, bukti-bukti yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Yang disebutkan dalam ayat ini atau dalam maknanya, wa wahabna, wal makna, apa kata Al-Imam Asy-Syaukani, wal makna wa wahabna lahu dzalika jazaan lahu alal ihtijaji fid dini wa badlin nafsi fihi. Ya. Makna ayatnya adalah, dan kami wahaba yahabu itu menganugerahkan, ya. Menganugerahkan. Jadi kami menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim itu Ishaq dan Ya'qub. Ya. Ishaq anaknya. Kemudian Ya'qub cucunya. Ya. Ya'qub anaknya Nabi Ishaq. Kemudian juga disebutkan nama anak Nabi Ibrahim yang lain di sini, wa Ismail. Ya. Jadi kedua anak Nabi Ibrahim disebutkan dalam ayat ini,
yaitu Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Ya. Dan kami anugerahkan itu kepadanya sebagai apa? Ya. Imam Syukri mengatakan jazaan lahu alal ihtijaji fid din wa badlin nafsi fih. Ya. Sebagai jaza, sebagai anugerah balasan. Ya. Sebagai balasan atas apa yang telah Nabi Ibrahim lakukan dan persembahkan dan korbankan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang membela agama Allah Azza wa Jalla insyaallah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diberikan balasan. Akan diberikan balasan baik di dunia ataupun di akhirat atau dunia dan akhirat. Kedua-duanya diberikan balasan. Ya. Maka di sini contoh bagi kita orang-orang yang beriman untuk bersemangat mengajarkan Islam kepada siapa saja. Bersemangat mendakwahkan agama kita kepada siapa saja. Terutama kepada keluarga kita sendiri. Kemudian kepada orang lain. Baik tetangga, sahabat, rekan kerja, ya, teman sekolah, teman kuliah. Pada siapa saja. Karena pasti ada jazaknya dari Allah Azza wa Jalla. Wal jaza' min jinsil amal. Kata para ulama. Dan balasan itu sesuai dengan amal. Hanya kalau kita usahanya besar untuk mengajarkan Islam kepada orang lain, maka pahalanya juga besar. Jadi semakin besar usaha yang kita lakukan, maka otomatis jazanya juga akan semakin besar. Nah, kalau lihat usahanya Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla, mendakwahkan tauhid. Ya. Beliau sampai dibakar api, ya. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla meninggalkan kampungnya. Beliau pergi sesuai dengan perintah Allah. Ya. Dari Mesopotamia, dari Babilonia ke Al-Quds, ya. Ke Syam, kemudian ke Mesir, ya. Dan berbagai macam ujian yang beliau terima. Ya. Ketika sampai di Mesir, istrinya Sayyidah Sarah ditahan oleh raja ketika itu. Ya. Karena raja ketika itu disebutkan dalam riwayat tidak bisa melihat perempuan cantik. Dia ingin jadikan sebagai selirnya. Raja zaman dulu. Selirnya itu tidak terhitung. Jangankan selirnya, istrinya juga tidak terhitung. Ya. Maka nanti Nabi Muhammad SAW yang diutus, kemudian istri itu dibatasi. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu istrinya orang, termasuk para nabi, itu banyak-banyak istrinya. Nabi Sulaiman disebutkan berapa istri? Nabi Sulaiman istrinya 100. Ya. Sehingga banyak anaknya, banyak keturunannya dan sebagainya. Nah, syariat Islam membatasi istri. Paling banyak 4 saja. Ya. Itu pun kalau bisa adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau khawatir tidak bisa adil, maka cukup 1 saja. Ya, jadi Islam itu syariat yang datang membatasi jumlah istri orang. 4 maksimal, kalau tidak bisa adil 1. Dan Allah mengatakan walan ta'dilu.
bainan nisa'i walau harastum. Ya. Kalian tidak mungkin adil seadil-adilnya terhadap wanita-wanita istri-istri kalian, walaupun kalian ingin adil, bertekad ingin adil bisa, tapi tetap tidak bisa. Walau harastum, fala tamilu kullal mail, fatadharuha kal mu'allaqah. Ya. Karena itu kata Allah Azza wa Jalla, karena kalian tidak bisa adil seadil-adilnya, maka jangan menunjukkan pilih kasih yang secara terang-terangan kepada salah seorang. Tamilu kullal mail. Ya, pilih kasih secara terang-terangan kepada salah satu di antara istri bagi orang yang punya istri lebih dari satu. Ya. Jadi berat. Ya, makanya kalau tidak bisa ya satu. Jadi Islam datang untuk membatasi jumlah istri orang. Ya. Kemudian itu tantangan atau pengorbanan di antara pengorbanan Nabi Ibrahim. Istrinya ditahan. Untungnya, karena dia adalah istri Nabi, tentu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untungnya Nabi Ibrahim ketika ditanya, ini siapa ini perempuan ini? Dia bilang saudariku. Karena kalau dibilang istriku, dia ambil itu. Ya. Katanya konon raja itu dia suka istri orang. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku ini saya punya istri, dia rampas istrinya itu. Ya. Maka Nabi Ibrahim dia tidak mengaku, dia tidak mengatakan itu istrinya. Dia boleh mengatakan ini saudariku. Ya. Saudari bukan saudari senasab maksudnya, saudari seiman. Ya. Karena kata saudara itu bisa berarti saudara seiman, ya, bisa berarti saudara senasab. Nabi Ibrahim maksudnya saudara seiman. Ya, karena Sayyidah Sarah adalah orang yang beriman. Ya, karena dibilang saudara, tidak jadi diambil. Tidak jadi dirampas karena bukan istrinya. Karena si raja itu memahaminya ini bukan istrinya, berarti saudaranya. Ya. Maka dilepaslah Sayyidah Sarah, kemudian diberi hadiah beliau. Ya. Hadiahnya adalah seorang budak, ya, namanya Sayyidah Hajar. Kemudian nanti Sayyidah Hajar ini dimerdekakan. Kemudian Sayyidah Sarah menikahkan Sayyidah Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, itulah perjalanan Nabi Ibrahim. Ya, sebelumnya beliau pernah dibakar dan sebagainya. Ya. Maka jazaan alal ihtijaji fid din wa badlin nafsilah. Jadi Nabi Ibrahim diberikan anugerah Nabi Ishak dan keturunannya itu sebagai balasan dari Allah Azza wa Jalla atas apa? Atas usaha beliau wa badlun nafs. Ya. Badlun nafs artinya usaha yang sungguh-sungguh, mengorbankan seluruh jiwa raga untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diberikanlah kepada beliau Nabi Ishak. Ya, kemudian Nabi Ishak keturunannya adalah Nabi Yaqub. Kullan hadaina. Ya. Kullan hadaina. Masing-masing di antara mereka berdua, hadaina. Ya. Kami beri petunjuk. Ya. Memberi petunjuk di sini maksudnya diangkat menjadi rasul. Ya, Nabi Ishak diangkat menjadi rasul dan Nabi Yaqub juga diangkat menjadi rasul. Kullan ala anna maf'ulun lima ba'dahu muqaddamun alaihi lil qasri ay kullu wahid minhuma hadainah. Ya. Masing-masing dari keduanya Nabi Ishak dan Nabi Yaqub kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan keturunannya Nabi Ibrahim, tapi menyebutkan orang yang sebelum Nabi Ibrahim. Ya. Adam, Idris, Nuh. Ya. Nuh datang atau hidup sebelum Nabi Ibrahim. Ya. Artinya
Allah memberikan petunjuk kepada Ishak dan Yakub sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh. Ya. Petunjuk tentang tauhid. Petunjuk tentang agama Allah Azza wa Jalla, tentang keimanan. Ya. Atau diangkat menjadi rasul sebagaimana sebelumnya Nuh diangkat menjadi rasul. Wa kadzalika Nuh mansubun bihadaina atsani aw bi fi'il mudhari yufassiruhuma ba'dahu. Ya. Jadi sebagaimana kami memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh, kami berikan petunjuk juga kepada Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Kemudian wa min dzurriyyatihi, dan begitu pula dari anak keturunannya. Kata anak keturunannya, nya-nya di sini atau dhamirnya itu, para ulama berbeda pendapat, dhamir itu kembali kemana? Dzurriyyatihi. Hi-nya itu kembali kemana? Kembali ke Nabi Nuh atau kembali ke Nabi Ibrahim? Ada yang mengatakan min dzurriyyatihi ay min dzurriyyati Nuh. Ya. Ada yang mengatakan min dzurriyyati Nuh. Dari anak keturunannya Nuh. Dan tafsiran ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Al-Qushayri wa Ibnu Atiyah. Ya, min dzurriyyati waqtar al-awwal az-Zajjaj. Ya. Jadi Imam At-Tabari mengatakan wa min dzurriyyatihi, dhamirnya kembali ke Nuh. Ya. Karena ada dua dalilnya. Pertama dalil bahasa Arab yang mengatakan bahwa dhamir itu ya'udu ila al-aqrabil madhkur. Ya. Dhamir biasanya kembali kepada yang paling dekat yang disebutkan dari dhamir itu. Ya, kalau Nabi Ibrahim kan tidak disebutkan dalam ayat ini, tapi disebutkan di ayat sebelumnya. Dan itu jauh antara dhamir dan Nabi Ibrahim, jaraknya sangat jauh dalam susunan kata-katanya itu. Jadi mereka mengatakan wa min dzurriyyatihi, ya, dan dari dzurriyyahnya, dzurriyyah Nabi Nuh. Kenapa? Karena Ibrahim itu dzurriyyahnya Nabi Nuh. Ya. Karena Nabi Nuh punya anak 3 orang yang selamat bersama beliau. Nah, dari anak-anaknya itulah turun manusia setelahnya. Maka Nabi Ibrahim juga termasuk dzurriyyahnya Nabi Nuh. Ya, ini penafsirannya. Kemudian dalil yang kedua kata mereka, kenapa dhamirnya kembali ke Nabi Nuh? Ya, karena dalam ayat ini ada penyebutan Nabi Yunus dan Lut. Ya. Nabi Yunus dan Lut. Nabi Yunus dan Nabi Lut ini tidak termasuk dzurriyyah, tidak termasuk keturunan. Ya. Karena Nabi Lut itu adalah, ada yang mengatakan sepupunya Nabi Ibrahim, ya. Ada yang mengatakan anak saudaranya. Fa inna Lutan huwa ibnu akhi Ibrahim. Karena Lut itu kemenakan, ya, jadi bukan dzurriyyah. Ya. Maka mereka memilih bahwa dhamirnya kembali ke Nabi Nuh. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Musa wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dan dari keturunannya diangkat pula menjadi rasul Nabi Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Nah, ini semua keturunannya Nabi Yakub. Nabi Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, semuanya keturunan Nabi Yakub. Keturunan Nabi Ibrahim. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Ya. Kullum minas salihin. Ayat sebelumnya disebutkan wa kadzalika najzil muhsinin.
Ya, ay mithlu dzalikal jaza lil muhsinin. Ya. Baik. Kemudian wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta. Nah, di sini disebutkan Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus dan Lut yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Nabi Yunus dan Nabi Lut tidak termasuk keturunannya Nabi Ibrahim. Tapi termasuk keturunannya Nabi Nuh. Ya. Jadi semuanya kembali kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan penafsiran yang kedua mengatakan bahwa dhamir dalam kata dzurriyyatihi kembalinya kepada Nabi Ibrahim. Ya, walaupun Nabi Ibrahim disebutkan dalam ayat sebelumnya, tapi ini temanya tentang Nabi Ibrahim. Ya. Karena temanya tentang Nabi Ibrahim, maka dhamirnya kembali kepada Nabi Ibrahim sebagai tokoh utama dalam ayat-ayat yang kita sebutkan sejak ayat-ayat sebelumnya. Apalagi kita sebutkan tadi bahwa ayat ini ma'tuf atau diatafkan kepada ayat sebelumnya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim diberikan dua anugerah oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama diberikan hujjah, kita sebutkan sebelumnya, hujjah yang dimaksud adalah apa? Wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Ibrahim tentang diskusi-diskusi, argumentasi-argumentasi yang beliau paparkan kepada para penyembah berhala dan seterusnya dan seterusnya. Dan anugerah yang kedua, beliau diberikan keturunan dan keturunannya diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Kedua anaknya, walaupun Nabi Ibrahim punya anak yang lain selain Nabi Ismail dan Nabi Ishak, karena Nabi Ibrahim itu setelah menikah dengan Sayyidah Hajar, kemudian menikah lagi dengan wanita yang lain. Ya. Tapi dua di antara anak beliau diangkat menjadi nabi, yaitu pertama Nabi Ismail, ya, dan para ulama mengatakan bahwa Nabi Ismail adalah nabi yang paling tua dari anaknya Ibrahim. Ya. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, ya. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, ya, tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail. Ya, disebutkan bahwa Nabi Ismail adalah anak pertama Nabi Ibrahim, ya, karena itu anak yang sangat dinanti-nantikan. Hanya sebelumnya beliau belum punya anak. Karena itu Nabi Ismail itu sangat dinantikan, sangat diharapkan. Ya. Namun setelah beliau diberikan anak, beliau diuji oleh Allah Azza wa Jalla bahwa Nabi Ismail harus disembelih. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ya. Maka bagaimana pendapatmu? Ya. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan ini anak yang dididik dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak ragu-ragu mengatakan, "Hai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu." Ya. Maka dua orang ini menjadi contoh bagi umat manusia. Ya. Termasuk khususnya bagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Dan dari ayat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah udhiyah, ya, menyembelih hewan kurban. Ya, karena untuk meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang rela menyerahkan nyawanya, ya, dan Nabi Ibrahim yang rela menyembelih anak yang sangat dinanti-nantikan sekian lama, ya. Jadi dua-duanya berkorban. Dan Sayyidah Hajar juga rela, ya, menyerahkan anaknya sematawayang
ya, anak semata wayangnya itu, anak satu-satunya untuk disembelih. Ya, bayangkan untuk disembelih, bukan untuk dibawa pergi, tapi disembelih. Kalau cuma dibawa pergi itu masih bisa dilihat. Ya. Dibawa pergi kemanapun masih bisa, masih ada kemungkinan bertemu lagi. Tapi kalau disembelih sudah selesai. Ya. Tapi ketiga-tiganya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Sayyidah Hajar, mereka taat, tunduk, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut dengan udhiyah. Ya. Baik. Nah itulah sebagai jaza bagi orang-orang yang berbuat baik, kata Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika najzil muhsinin. Ya, orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan dalam definisi hadis Nabi itu apa? Hadis Jibril. Apa katanya? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi beribadah kepada Allah itu beribadah secara total. Seperti Nabi Ibrahim, ibadahnya total. Ya. Tidak ada kurang-kurang. Bahkan sampai disuruh korbankan anaknya, rela. Ya. Patuh, tunduk. Nabi Ismail juga demikian. Itu namanya orang muhsin. Orang yang beribadah kepada Allah dengan total. Ka'annaka tarahu. Kenapa dia bisa beribadah dengan total? Karena berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Dan seolah-olah melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi perintah Allah yang diberikan kepada beliau, Nabi Ibrahim, itu perintah yang seolah-olah dilihat siapa yang memerintahkan itu. Nah begitu juga kita beribadah. Seolah-olah kita melihat siapa yang perintahkan kita beribadah. Siapa yang perintahkan kita menyembelih. Makanya ibadah menyembelih itu bukan ibadah yang dibangga-banggakan. Ibadah menyembelih itu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita menyembelih, maka harus ikhlas. Ya, harus tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk dilihat. Ya. Bukan untuk dipuji manusia. Bukan untuk. Karena kalau ingin dilihat, ingin dipuji, rugi. Ya. Sangat rugi. Kalau kita menyembelih, beribadah, menyembelih, zabah, atau nahar. Niatnya cuma ingin dipuji orang. Ya. Ingin dikatakan sebagai orang yang, dermawan dia ini. Bayangkan dia punya sapi yang dia sembelih. Waktu kurban itu, 10 ton DP berat. Ya, berapa sapi 10 ton itu? Ya. Atau 1 ton. Ya. 2 ton berat sapinya. Dijadikan berita. Kemudian bangga. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kenapa? Karena kurban itu bukan ajang untuk pamer apa? Pamer kedermawanan, bukan. Ya. Tapi itu adalah ibadah. Ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang yang kurban kambing 1 ekor kecil diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang yang kurban sapi besar bertonton tidak diterima. Bisa jadi. Karena Allah sudah mengatakan dalam ayatnya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah kalau cuma daging dan darahnya itu tidak akan sampai. Yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai adalah tingkat ketakwaannya. Ya. Tentu ketakwaan itu adanya di dalam hati masing-masing. Ya. Ya, bisa jadi bersedekahnya bisa ikhlas, bisa juga tidak. Ya. Jadi intinya untuk beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
beribadah seolah-olah kita melihat kepada siapa yang memerintahkan kita untuk beribadah. Kalau tidak bisa, maka kita yakin bahwa kita diperintahkan, kita diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beribadah apapun bentuknya, kita harus senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah. Apalagi dalam ayat tentang ibadah kurban itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat tadi, walakin yanalut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ya. Untuk apa kita menyembelih? Litukabbirullah, agar kalian mengagungkan Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsinin. Ya, dalam ayat itu juga diakhiri dengan kata muhsinin, orang-orang yang beribadahnya dengan ihsan. Ya, beribadah dengan ihsan, beribadah seolah-olah melihat kepada siapa yang memerintahkan beribadah itu, dan yakin bahwa yang memerintahkan kita beribadah kepadanya melihat dan memperhatikan kepada kita sekalian. Ya. Kemudian wa Ilyas. Ya. Dan Ilyas disebutkan qala Dhahhak huwa waladu Ismail. Ya. Jadi berkata Imam Ad-Dhahhak bahwa Nabi Ilyas ini termasuk keturunannya Nabi Ismail atau anaknya Nabi Ismail. Ya, dalam sebuah pendapat. Walaupun berkata Imam Al-Qutaibi bahwa min sibti Yusha bin Nun. Ya, min sibti Yusha bin Nun. Cucu dari Nabi Yusha bin Nun. Ya, Nabi Yusha bin Nun ini keturunannya Nabi Ishaq. Jadi berbeda pendapat para ulama tentang Nabi Ilyas. Ya. Tentang Nabi Ilyas ini ada para ulama yang berpendapat bahwa dia adalah keturunannya Nabi Ismail atau anaknya Nabi Ismail. Dan pendapat yang kedua, beliau adalah cucu dari Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun? Yusha bin Nun adalah temannya Nabi Musa ketika pergi mencari orang yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Khidir. Ya. Itu temannya Nabi Musa itu namanya Yusha bin Nun. Nah, ini keturunannya adalah Nabi Ilyas. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya. Kemudian qara al-A'raj wal Hasan wa Qatadah wal Yas bi waslil hamzah wa qara ahlul haramain wa Abu Amr wa Asim wal Yasa' mukhaffafan wa qara al-Kufiyun illa Asiman bila main. Ya. Jadi Nabi Ilyas bisa dibaca Ilyas, bisa dibaca wal Yas. Ya. Kemudian begitu wal Yasa'. Dibaca al Yasa' wa dibaca Ilyasa. Ya. Wa Ilyasa. Ya. Wa qad tawahhama qaumun anna al-Yasa' huwa Ilyas wa huwa waham. Fa inna Allah afrada kulla wahid minhuma. Wa qala Wahab al-Yasa' sahibu Ilyas. Ya. Jadi Nabi Ilyasa ini disebutkan bahwa bolehnya temannya Nabi Ilyas. Ya, jadi satu generasi dengan Nabi Ilyas. Wa kanu qabla Yahya wa Isa wa Zakaria. Dan beliau hidup sebelum Nabi Zakaria, sebelum Nabi Yahya dan sebelum Nabi Isa. Jadi Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, itu dalam urutannya. Jadi disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Ilyasa ini berteman dengan Nabi Ilyas. Wallahu ta'ala alam. Dan mereka hidup sebelum zamannya Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria nanti punya anak namanya Nabi
Nabi Yahya. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria kisahnya mirip dengan Nabi Ibrahim. Ya. Mereka punya anak nanti sudah tua. Ya. Bedanya Nabi Ibrahim menikah dulu dengan Sayyidah Hajar, kemudian punya anak dari Hajar Nabi Ismail, baru punya anak Ishak dari Sayyidah Sarah. Ya. Tapi kalau Nabi Zakaria tidak disebutkan beliau menikah dengan orang lain sebelum punya Nabi Yahya. Ya. Jadi mirip kisahnya di mana mereka punya anak karena sudah sepuh, ya, seperti disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Zakaria. Ya. Apa katanya Allah Azza wa Jalla tentang Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Ya. Beliau berdoa, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku mati sebatang kara, ya, tidak punya keturunan maksudnya. Ya. Wa anta khairul warithin. Wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Setelah itu kami berikan anugerah kepada Nabi Yahya dan kami aslah itu apa artinya? Memperbaiki. Ya. Jadi istrinya itu disehatkan atau dimungkinkan untuk melahirkan. Ya, begitu juga Sayyidah Sarah jadi melahirkan juga, tapi ada jaraknya. Ya. Ada orang lain yang muncul sebelum Sayyidah Sarah punya anak. Kalau Nabi Zakaria tidak disebutkan. Ya. Yang disebutkan ya istri yang tua itulah yang melahirkan Nabi Yahya. Ya. Nah, itu ada kemiripan tapi ada perbedaannya. Kemudian Nabi Isa ini dari sisi keturunan termasuk cucu. Ya, cucu dari Nabi Zakaria. Karena Nabi Isa adalah anak dari Sayyidah Maryam. Ya. Dan Sayyidah Maryam anak dari Imran. Sayyidina Imran. Dan Sayyidina Imran ini saudaranya Nabi Ibrahim. Jadi Sayyidah Maryam itu keponakannya, bukan Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. Sayyidah Maryam itu keponakannya Nabi Zakaria. Ya. Jadi Nabi Isa termasuk cucu. Ya. Cucu dari Nabi Zakaria. Ya. Dan Nabi Yahya untuk Nabi Isa hubungannya adalah paman. Ya. Karena Nabi Yahya bersepupu dengan Sayyidah Maryam. Ya, jadi paman. Tapi walaupun paman, tapi usianya tidak terlalu jauh. Ya. Tidak terlalu jauh usianya antara Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kullum minas salihin. Dan semuanya orang-orang soleh. Jadi ini keturunan orang-orang soleh. Masya Allah. Semoga keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian ayat setelahnya Nabi Ismail wal Yasa wa Yunus. Wa kullan faddalna 'alal alamin, dan setiap mereka atau masing-masing mereka kami utamakan. Faddalna itu kami utamakan, kami lebihkan dari orang alal alamin. Ya. Alamin di sini maksudnya bukan alam semesta. Ya. Tapi al alam maksudnya di sini adalah alamina fi ahdihim. Ya, disebutkan alami zamanihi. Ya. Ay kullu wahid faddalnahu bin nubuwah ala alami zamanihi. Masing-masing mereka kami berikan keutamaan berupa apa? Keutamanya berupa diangkat menjadi nabi dan rasul untuk alami zamanihi. Ya. Untuk semua orang yang ada pada zaman itu, pada zaman mereka. Ya, jadi masing-masing diutus oleh Allah sebagai rasul kepada orang yang sezaman dengan mereka. Ini maksudnya. Wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Wa min abaihim wa ikhwanihim wa dzurriyyatihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Dan ai hadaina wa min litab'id
ay hadaina ba'dha abaihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim wajtabainahum ma'tufun ala faddalna. Wa min abaihim, dan dari ayah orang tua mereka, ya. Wa dzurriyyatihim, dan dari dzurriyyah mereka, dan ikhwanihim, dan dari saudara mereka. Jadi Nabi Ibrahim ada ada orang-orang sebelumnya. Nabi Nuh itu adalah moyangnya Nabi Ibrahim. Jadi itu maksudnya. Jadi dari moyangnya Nabi Ibrahim diangkat menjadi rasul, dan dari dzurriyyahnya juga diangkat jadi rasul. Ya. Dan dari ikhwan, dari saudaranya. Ya. Nah, begitu juga Nabi Zakaria. Ya. Ada dzurriyyahnya, ada anak saudaranya atau anak cucunya dan seterusnya. Ya. Ini wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Dan kami berikan wajtabaina, artinya dan kami pilih mereka. Ya. Dan mereka ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Wajtabainahum, al-ijtiba bermakna al-istifa, awit takhlis, awil ikhtiyar. Ya. Jadi mereka ini dipilih oleh Allah. Diangkat jadi rasul oleh Allah, bukan oleh manusia. Jadi rasul, nabi dan rasul itu bukan diangkat dan dilantik oleh manusia, bukan. Ya. Dalam akidah Islam, nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah. Ya. Tidak dilantik oleh manusia. Ya. Jadi tidak ada nabi yang dilantik oleh manusia. Ya. Tidak ada rasul yang dilantik oleh manusia. Ya. Raja-raja, misalnya raja-raja kumpul, kita akan melantik seorang nabi pada hari ini. Tidak ada. Dalam akidah Islam, yang mengangkat nabi dan rasul adalah Allah. Makanya disebutkan ijtabainahum. Kami pilih mereka. Ya, istafa. Ya. Wa hadainahum ila siratim mustaqim, dan kami berikan petunjuk mereka semua ke jalan yang lurus. Nah, inilah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Nuh, cucu-cucu mereka, ya, keturunan mereka diangkat sebagiannya, ya, di situ dikatakan min, ya. Min itu artinya litab'id. Ya. Jadi tidak semua cucu Nabi Nuh, tidak semua keturunan Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul, tapi dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak keturunannya Nabi Nuh, diangkat menjadi rasul adalah Nabi Ibrahim. Dari sekian banyak keturunannya Nabi Ibrahim, diangkat menjadi rasul Ishak dan Ismail. Ya. Dari sekian banyak anaknya Nabi Ishak, yang diangkat jadi Nabi Yaqub. Ya. Dan keturunan Nabi Ismail yang diangkat menjadi nabi, ya, pendapat yang tadi kita sebutkan, yang pertama Nabi Ilyas. Dalam salah satu pendapat. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pilihan atau pengangkatan Nabi dan Rasul, pemilihannya itu adalah kuasa Allah, ya, bukan kuasa manusia. Ya, itu dalam akidah kita. Maka mereka diijtaba oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah untuk melakukan atau untuk menyampaikan risalah yang diamanahkan kepada mereka, disampaikan kepada kaumnya yang ada pada zaman mereka masing-masing. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Sampai sini insyaallah kita cukupkan ayat yang kita baca tentang bagian dari lanjutan anugerah Allah yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.